Setiap kita punya Getsemani kita sendiri. Artinya, waktu dalam fase-fase kehidupan kita, waktu diperhadapkan kehendakku, kehendak Bapa, kita turut kehendak siapa? Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama atribut Tuhan, ya atribut Allah tentang kesetiaannya, ya God's faithfulness. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita membaca teks kita pada malam hari ini, mari kita merenungkan bersama-sama tentang satu hal terlebih dahulu. Bapak Ibu, seringkali ya di dalam hari-hari belakangan ini, seringkali kita melihat atau mendengar berita atau melihat orang-orang yang tidak setia di dalam kehidupannya. Kita sering sekali melihat seorang pasangan tidak setia kepada pasangannya. Kalau kita mendengar istilah perselingkuhan atau selingkuh, itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kita di zaman sekarang ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita melihat terlalu banyak, terlalu sering kita mendengarkan berita ada orang berselingkuh, ada orang tidak setia kepada pasangannya, bahkan ada orang yang meninggalkan pasangannya dan demi orang lain yang bukan pasangannya. Atau Bapak Ibu, kita juga sering sekali melihat ya, ada orang-orang yang mungkin karena hal-hal tertentu di dalam kehidupannya, mungkin karena pergumulan hidup yang berat, mungkin karena kecewa kepada Tuhan, atau mungkin juga karena pasangan ya, karena jabatan Bapak Ibu, banyak orang itu bisa meninggalkan imannya, tidak setia kepada Tuhan yang dia sebelumnya sudah percayai. Nah malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan bersama-sama karakter Allah yang dituliskan di dalam Alkitab kepada kita, yaitu Allah yang setia. Menemukan orang yang setia di dalam hidup kita ini tidak banyak ya, orang-orang yang setia Bapak Ibu, langka. Menjadi orang yang setia pun itu tidak mudah. Mari malam hari ini berdasarkan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saya mengajak kita untuk membuka Markus 14 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Mari kita membaca bersama-sama teksnya. Saya sudah menuliskan di layar Bapak Ibu. Saya mengajak setiap kita untuk membaca teks ini secara bertanggapan. Pergumulan Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani menurut Markus pasal 14 ayat 33 sampai ayat yang ke-40. Saya baca terlebih dahulu ayat 33, Bapak Ibu ayat 34 bergantian sampai nanti di ayat yang ke-40. Saya baca terlebih dahulu ya. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Silakan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja? Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pernahkah kita bertanya Bapak Ibu, sebetulnya apakah yang membedakan antara penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam pergumulannya mulai dari Taman Getsemani sampai nanti dia disalibkan dengan penderitaan-penderitaan yang pernah dialami oleh orang lain di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang menderita, yang mengalami siksaan, bahkan penderitaan yang begitu berat itu bukan hanya Tuhan Yesus. Saya akan memberikan beberapa contohnya kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisah-kisah sejarah atau kalau misalnya kita membaca kisah para
pahlawannya di dalam konteks bangsa Yahudi, bangsa Romawi, maka kita mendapati bahwa ada tokoh-tokoh di dalam dunia ini, ada para pahlawan di dalam dunia ini Bapak Ibu yang mengalami siksaan, yang mengalami penderitaan, mengalami kematian mereka itu dengan cawan yang berisi racun itu, dan dia meminumnya dengan sikap yang begitu tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, dia meminum racun itu dengan tenang sekali. Atau kalau kita membaca kisah-kisah orang Yahudi, ada beberapa tokoh atau pahlawan mereka itu yang begitu berani sekali Bapak Ibu. Ada di antara mereka yang dianiaya, bahkan kalau kita baca, ada beberapa orang itu yang bukan hanya dianiaya Bapak Ibu, tapi ada di antara mereka itu yang tubuhnya sampai dipotong. Nah tetapi waktu mereka menghadapi itu mereka tidak takut. Bahkan mereka begitu bersemangat, ada di antara mereka itu yang sampai memuji-muji Allah ketika mereka mengalami penderitaan seperti itu. Nah, misalnya lagi yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah gereja mula-mula, ada seorang pemimpin gereja yang dari Smyrna, namanya itu adalah Polikarpus ya. Jadi Polikarpus itu di akhir kehidupannya, dia itu ditangkap dan dia mau dibakar di tiang karena imannya. Nah Bapak Ibu, sebelum dia ditangkap, penguasa pada waktu itu sebelum dia dibakar di tiang, si Polikarpus ini ditanyakan satu pertanyaan ya. Si penguasa itu berkata begini, aku akan memberikan engkau satu kesempatan lagi. Tolak kekristenan dan engkau akan terhindar daripada hukuman ini. Apa jawaban Polikarpus Bapak Ibu? Dia mengatakan begini, apa yang kamu ancamkan itu memang akan membakar diriku, tapi itu hanya akan sekejap saja. Itu hanya 1 jam saja. Nanti api itu akan meredup ya. Tetapi tidak demikian dengan api penghakiman yang akan datang. Mengapa engkau mau tunda? Silakan cepat lakukan apa yang ingin engkau lakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, si Polikarpus itu digantung di tiang dan dia dibakar, dan dia menghadapi kematian itu dengan begitu tenang. Dia tidak menunjukkan sama sekali sikap takut Bapak Ibu. Nah orang-orang seperti itu menghadapi kematian yang mengerikan, mereka ditindas Bapak Ibu, tubuhnya ada yang dipotong, ada yang mengalami dibakar di tiang, tapi mereka menghadapi itu dengan sikap yang begitu tenang. Tapi begitu kita membaca kisah di Taman Getsemani ini, kita melihat sesuatu yang begitu berbeda. Berbeda sekali Bapak Ibu, kitab-kitab Injil semuanya itu ya, Matius, Markus, Lukas mencatat kepada kita bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani itu. Dan waktu dia bergumul Bapak Ibu, Matius ya mengatakan dia sedih dan dia gelisah. Markus yang tadi kita baca mengatakan dia sangat susah dan gelisah. Lukas mengatakan dia sangat susah dan peluhnya itu keluar seperti titik-titik darah Bapak Ibu. Suatu kondisi yang menunjukkan bahwa ini seseorang yang mengalami sebuah tekanan yang begitu besar, rasa takut, sampai dalam rasa takut itu peluh yang keluar dari tubuhnya itu seperti titik-titik darah. Pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus itu begitu takut menghadapi kematian? Mengapa dia tidak menghadapinya dengan begitu tenang seperti orang-orang yang saya ceritakan tadi? Mengapa Tuhan Yesus itu sampai dikatakan sangat takut, susah, gelisah, sampai mengeluarkan tetes darah dari tubuhnya karena rasa takut yang begitu berat yang dia alami. Nah pertanyaan itu Bapak Ibu yang kita akan lihat di Taman Getsemani itu. Bapak Ibu kita melihat sebetulnya kalau kita membaca di dalam 3 Injil Bapak Ibu termasuk Markus yang kita baca pada malam hari ini. Ada sesuatu Bapak Ibu yang terjadi di taman itu. Ada sesuatu yang unik yang dialami oleh Tuhan Yesus sehingga dia tidak bersikap seperti para pahlawan, seperti tokoh-tokoh iman yang sudah yang menghadapi kematian dengan begitu tenang itu Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa itu yang dialami oleh Tuhan Yesus? Nah di Taman Getsemani Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan hanya takut kepada kematian. Juga dia bukan hanya takut kepada penderitaan fisik yang segera akan dia hadapi. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu sehingga dia bukan hanya bergumul, dia susah, gelisah, dia takut. Yaitu sesuatu yang diucapkan di dalam doanya yang tadi kita sudah bacakan. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah cawan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini?
Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, cawan itu adalah metafora atau gambaran untuk menggambarkan murka Allah kepada manusia berdosa. Tapi kalau kita membaca di dalam seluruh kitab Alkitab, Bapak Ibu, khususnya Perjanjian Lama, gambaran murka Allah itu bukan sesuatu yang biasa. Kepada manusia yang berdosa. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus menghadapi penderitaannya mulai dari Taman Getsemani itu, kita melihat Bapak Ibu kedahsyatan murka Allah itu mulai dari Taman Getsemani sampai nanti dia ditangkap, sampai menuju salib, sampai akhirnya puncaknya dia mati di atas kayu salib itu. Secara visual Bapak Ibu, saya yakin kita pernah menonton film The Passion yang legend itu, yang sangat terkenal, karya Mel Gibson. Itu di gereja kami hampir tiap tahun kalau mau Jumat Agung, itu klip dipotong ya sebagian daripada film yang berdurasi sekitar 2 jam karya Mel Gibson itu. Bapak Ibu melihat mulai dari Taman Getsemani, kemudian waktu Tuhan Yesus ditangkap, itu bagaimana kejamnya para prajurit Romawi itu ya, mencambuk dia 38 kali, 39, karena 40 harus berhenti ya menurut hukum Yahudi. Itu cambuk yang dari besi, itu bola yang tajam-tajam, tiap kali dipukulin, itu mengenai tubuhnya, kulitnya selalu tercabut Bapak Ibu. Dipukul 39 kali. Tubuhnya hancur, mukanya sampai kita hampir nggak bisa kenal. Saya tadi waktu kemarin hari Selasa kami geladi, itu klip diputar, saya sampai nggak mampu melihatnya Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Penderitaan Tuhan Yesus itu bukan sebuah penderitaan biasa. Dan puncak daripada penderitaan itu, kita kalau melihat di dalam 7 perkataan salib, kita melihat di dalam perkataan yang keberapa waktu Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Mungkin kita bertanya, emang apa mengerikannya sih kalau Allah Bapa meninggalkan Allah Anak? Di mana proses mengerikan, di mana hal yang mengerikan ketika Allah Bapa itu meninggalkan Allah Anak? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah Bapa dengan Allah Anak itu tidak pernah terpisah di dalam kekekalan. Bapa dan Anak itu satu. Mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dan begitu intim. Bapa itu disebut sumber kasih, sumber hidup, sumber terang. Tidak pernah di dalam suatu masa Bapa dan Anak itu terpisah, tidak pernah Bapak Ibu. Mungkin kita bisa memahami keterpisahan itu kalau misalnya ya, di dalam dunia ini ada 2 orang yang begitu dekat. Mereka begitu dekat, tidak pernah berpisah. Nah, semakin dekat sebuah hubungan Bapak Ibu, makin dekat, maka ketika berpisah itu akan makin berat dan makin sulit dan makin menyakitkan. Nah, tetapi yang disebutkan di sini, hubungan Bapa dengan Anak melebihi daripada semuanya itu. Dan di puncak daripada penderitaan itu, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bukan hanya ditinggalkan oleh murid-muridnya, mereka semua kabur ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, tetapi Bapa, Bapak Ibu, pribadi yang paling dekat, ya, yang saya katakan tadi, di dalam sejarah tidak pernah Allah Anak dan Allah Bapa itu terpisah. Di puncak penderitaannya, Allah Anak dengan Allah Bapa itu terpisah. Bapa meninggalkan Allah Anak dan memalingkan mukanya daripada Allah Anak itu. Maka kita bisa memahami kenapa Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi mengapa Bapak Ibu? Kalau kita belajar kristologi atau tentang doktrin Kristus, kita akan memahami bahwa
Kenapa Bapa meninggalkan Allah anak? Kenapa Bapa memalingkan mukanya daripada Allah anak? Supaya Bapak Ibu melalui kematian Kristus di atas kayu salib yang ditinggalkan, dipalingkan mukanya oleh Allah Bapa, kita di dalam dunia ini tidak ditinggalkan lagi oleh Bapa, oleh Allah. Dan Bapa itu tidak memalingkan muka dari kita karena dosa kita. Mengapa? Karena Kristus sudah mengalaminya bagi kita. Nah, jadi kita bisa memahami ketakutan Tuhan Yesus terhadap cawan murka Allah itu menggambarkan betapa mengerikan murka Allah atas dosa. Mengerikan Bapak Ibu. Itulah kenapa dikatakan di dalam Lukas 22, Tuhan Yesus bergumul sangat susah dan peluhnya mengeluarkan seperti titik-titik darah. Karena tingkat kegelisahan dan ketakutannya itu begitu luar biasa. Dan bagaimana Kristus menghadapi cawan murka Allah itu? Semua Injil mencatat dia menghadapi cawan murka Allah itu di Taman Getsemani dengan berdoa kepada Bapanya. 3 kali dia berdoa. Jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Saudara sekalian, malam hari ini saya akan mengajak kita melihat 3 keindahan di dalam Taman Getsemani itu. Getsemani itu Bapak Ibu sebuah taman, tapi sebetulnya dari kisah Injil yang menceritakan kepada kita di dalam pergumulannya itu ada beberapa hal yang begitu indah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus, dia itu adalah Tuhan, tapi dia juga adalah manusia seperti kita Bapak Ibu. Dia bergumul, dia punya perasaan takut, dia gelisah, dia susah, dan menarik sekali di dalam seluruh perasaan-perasaan itu, emosi-emosi yang ada di dalam dirinya itu Bapak Ibu, dia bawa dengan penuh kejujuran kepada Bapa. Tidak ada satupun yang dia sembunyikan. Kegelisahan, ketakutan, kesusahannya itu dia bawa dengan jujur kepada Bapa. Apa artinya bagi kita? Nah Bapak Ibu, ketika kita merenungkan hal ini adalah sebuah penghiburan sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini menjalani kehidupan seperti kita Bapak Ibu. Dia menjadi manusia, waktu dia menjadi manusia dia bergumul Bapak Ibu. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami ketakutan dan dia mengalami perasaan-perasaan yang seperti kita yang kita alami sebagai manusia di dalam dunia ini. Perasaan-perasaan yang kita alami itu Tuhan Yesus pernah alami persis. Cuman bedanya saja Tuhan Yesus waktu mengalami semuanya itu dia tidak berdosa. Bedanya dengan kita, kalau kita bergumul, kita susah, kita sedih, kita gelisah hatinya, anxious jiwanya kita ini. Kadang-kadang ketika kita mengalami itu kita jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tapi ini adalah sebuah penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Penghiburan apa? Penghiburan bahwa kita tahu seluruh pengalaman hidup yang kita alami di dalam dunia ini. Selain susah, selain gelisah, selain takut, pengalaman-pengalaman yang lain ditolak, diabaikan, hancur kehidupannya. Atau mungkin kita mengalami pengalaman tidak diperlakukan dengan adil di dalam kehidupan kita. Semua perasaan itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Jadi Bapak Ibu, waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, kita membawa seluruh emosi kita kepadanya. Kita mungkin mengalami kehancuran, kita sedih, mungkin kita membawa air mata kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita ditolak, kita mengalami pengalaman tidak adil di dalam hidup ini. Kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Nah Tuhan waktu mendengarkan doa kita, dia tidak berkata cuma begini, ya aku mengerti. Tapi dia mengerti secara intelektual saja, bukan hanya itu. Tapi dia mengerti, dia tahu. Taunya apa? Dia tahu karena dia pernah mengalami semua perasaan-perasaan itu. Dia tahu apa artinya air mata. 3 kali dicatat di dalam Injil dia menangis. Salah satunya itu waktu kematian sahabat terkasihnya si Lazarus itu. Semua emosi dia alami. Dan itu sangat menolong dan menghibur kita Bapak Ibu. Tidak ada pengalaman emosional atau pengalaman kita sebagai manusia yang dia tidak pernah alami waktu dia jadi manusia seperti kita. Bedanya dia tidak berdosa. Kita seringkali berdosa waktu kita mengalami semuanya itu. Dan dia mengajarkan sesuatu yang indah kepada kita malam hari ini. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani itu, dia datang berdoa kepada Bapanya. Tidak ada hal yang lain yang dia lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, keindahan yang kedua adalah di dalam pergumulan itu, tadi di dalam drama juga sudah kita saksikan, kehendaknya dengan kehendak Bapa. Dia bergumul, 3 kali dia berdoa. Tetapi Bapak Ibu kita melihat pada akhirnya
Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapanya. Taat bukan karena terpaksa. Aku harus meminum cawan ini, terpaksa melakukannya. Bukan Bapak Ibu. Tuhan Yesus taat dengan kasih, bukan karena terpaksa. Dia rela melakukan itu karena kasihnya kepada Bapa di sorga dan karena kasihnya kepada kita. Sehingga dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Meskipun cawan murka Allah itu tadi sudah kita lihat begitu mengerikan, tapi Tuhan Yesus menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Nah, waktu kita melihat hal itu Bapak Ibu, ada sesuatu yang disingkapkan kepada kita. Hati Tuhan Yesus itu disingkapkan kepada kita. Apa itu? Selain dia melakukan itu karena kasih kepada Bapa, ada sesuatu yang lain yang juga disingkapkan kepada kita, yaitu kasihnya. Mengapa sih dia rela begitu? Emang kita siapanya dia? Mengapa kita orang berdosa ini dikasihi di dalam pergumulan Taman Getsemani yang begitu berat? Dia rela mengalami perjalanan menuju sampai mati di atas kayu salib. Kita melihat ada sesuatu yang disingkapkan bagi kita Bapak Ibu, yaitu kasih yang begitu besar. Waktu saya lagi persiapan, saya baca sebuah quotation dari Paul Tripp ya Bapak Ibu. Dia mengatakan kalimat yang begitu indah. Dalam perjalanan ke kayu salib, tidak hanya hati Yesus yang tersingkap, tapi hati kita juga. Maksudnya adalah, tadi dia menyingkapkan hatinya kepada kita. Karena kasihnya kepada Bapa, kasihnya kepada kita begitu besar. Ini loh, aku rela bukan hanya bergumul dalam Taman Getsemani, tapi aku rela mengalami sampai mati di atas kayu salib. Bagimu karena aku mengasihimu. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sih kita meresponnya hal seperti itu? Apa yang ada di dalam hati kita? Hati Yesus sudah disingkapkan. Kalau hati kita disingkapkan juga, apakah yang ada di dalam hati kita? Bagaimana kita meresponi pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai dia mati di atas kayu salib itu? Ucapan syukur? Hati yang hancur karena kita melihat betapa berdosanya diri kita. Apakah kita berduka melihat karena dosakulah dia mati di atas kayu salib? Suatu di mana kita itu hati kita itu disingkapkan Bapak Ibu. Mungkin yang ada di sana itu adalah keegoisan. Aku. Yang ada di dalam hati kita. Aku pengen kontrol hidup ini. Yang ada di dalam hati kita. Bagaimana supaya apa yang menjadi kehendakku tercapai, bukan kehendak Allah. Mungkin yang ada bagaimana supaya aku menjadi hebat, makin besar. Jadi Paul Tripp berkata, perjalanan menuju salib itu hati Yesus disingkapkan. Tapi bukan hanya hatinya, hati kita juga tersingkap. Apa yang ada di dalam hati kita waktu kita merenungkan tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai mati di atas kayu salib itu. Jadi Bapak Ibu, tentu malam hari ini bukan hanya ritual yang kita lakukan ya. Kita beribadah, kemudian kita berkumpul bersama-sama. Sebetulnya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di situ. Dan kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita mungkin mau jujur, hati kita itu begitu mengerikan. Bapak-bapak gereja kita John Calvin berkata, hati manusia itu pusat dari segala berhala. Ya, hati manusia kalau disingkapkan begitu mengerikan. Nah, kita bersyukur ketika hati Tuhan Yesus disingkapkan di atas kayu salib itu, dia menyatakan kasih kepada kita. Dia mengampuni kita walaupun kita punya hati seperti itu. Dan dia rela mati bagi kita, menyelamatkan kita. Supaya kita tidak terus-menerus punya hati seperti itu. Dia mau ubah kehidupan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, hal yang indah yang kita lihat di dalam Taman Getsemani itu adalah kita menyaksikan kesetiaan Allah. The faithfulness of God. Ya.
Bapak Ibu, Allah yang setia itu salah satu karakter yang digambarkan oleh Alkitab kepada kita tentang Allah ya. Kita udah belajar beberapa minggu terakhir ini ya. Nah, karakter Allah yang setia itu adalah salah satu di antara hal-hal yang diceritakan tentang atribut atau karakter Allah. Nah, ada banyak ayat-ayat yang menceritakan bahwa Allah itu setia. Misalnya saya bacakan bagi kita ya, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Allah itu setia. Dia setia itu berapa lama, berapa panjang, setianya itu tidak bisa diukur. Setianya itu tidak bisa kita ukur dalam pemikiran kita sebagai manusia. Sampai dikatakan sampai 1000 keturunan. Pertanyaannya, Tuhan itu setia kepada apa? Dia setia kepada siapa? Nah, dari ulangan ini dikatakan Tuhan itu setia kepada orang yang mengasihi Dia, setia kepada umatnya, setia kepada apa lagi? Setia kepada perjanjiannya. Jadi kalau kita berkata apa sih Allah setia itu? Ya Allah setia itu maksudnya misalnya ia dapat dipercaya. Trust ya, dia maksudnya layak dipercaya dan bisa dipercaya. Manusia dalam dunia ini banyak yang gak bisa dipercaya. Tapi Tuhan itu bisa dipercaya. Mengapa? Karena Dia adalah Allah. Ia tidak berubah dalam sifatnya. Sifatnya kudus, Dia kudus. Dia tidak akan mungkin dibilang kudus dan kemudian berdosa. Dia tidak berubah dalam sifatnya, Dia maha tahu, Dia maha ini, Dia itu, Dia itu. Dia adalah Allah, tidak berubah dalam naturnya. Ia selalu dan pasti menepati janjinya. Ia tidak berbohong. Ia tidak akan mengkhianati. Dia dapat diandalkan Bapak Ibu. Walaupun kita di dalam dunia ini seringkali tidak setia, seperti yang saya katakan tadi. Hari-hari kita ngelihat ada orang tidak setia. Hari-hari kita dengarkan orang selingkuh, selingkuhan itu biasa. Hari-hari kita melihat orang meninggalkan imannya. Hari-hari kita melihat orang-orang yang lupa kepada janjinya. Mungkin kita salah satunya. Tapi Allah tidak demikian. Allah itu dapat diandalkan, Ia setia kepada janjinya. Apa yang Dia sudah firmankan Bapak Ibu pasti Dia lakukan, pasti Dia laksanakan. Tidak pernah Dia berubah karena Dia adalah Allah. Dan ini sesuatu yang sangat penting dan menarik sekali sebetulnya. Nah, lawan dari kata setia itu yaitu berubah-ubah, pelin-pelan. Menakutkan Bapak Ibu sebetulnya ya, berhubungan dengan orang yang berubah-ubah, pelin-pelan. Sebentar dia bilang A, sebentar dia bilang B, sebentar lagi dia bilang C. Tapi untungnya Allah tidak begitu. Allah saat ini tidak berkata Dia mengasihi kita. On the next time Dia mengatakan ya sorry, kasihnya bukan seperti itu. Ketemu lagi Dia berubah lagi. Allah tidak demikian karena Dia adalah Allah yang setia. Kalau kita bicara karakter Allah yang setia ini, apa hubungannya dengan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Nah Bapak Ibu, ada yang begitu unik ya kalau kita memperhatikan sebetulnya ya dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu. Waktu Dia berdoa, Bapak Ibu perhatikan tadi, Dia memanggil Bapa di sorga itu dengan sebutan apa? Aba. Nah mungkin kita tahu Aba itu artinya Bapa, betul. Tapi Bapak Ibu, Aba itu bukan sebutan biasa ya. Aba itu artinya Bapa, tapi itu menyatakan sebuah keintiman Bapak Ibu. Orang kalau tidak dekat, tidak mungkin panggil itu Aba. Enggak mungkin orang tua ya, mungkin anak dan orang tua itu kan banyak yang tidak memiliki kedekatan, enggak mungkin panggil Aba. Nah karena Aba itu menyatakan keintiman sekaligus juga ketaatan. Nah Tuhan Yesus itu mengatakan, Dia menyebut Allah itu dengan sebutan Aba. Keintiman yang dimaksud ini bukan sebuah kedekatan umum. Seperti kita, dekat ada 2 orang bestian, bersahabat. Dekat sekali hubungannya. Bukan hanya dekat dalam pengertian seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu punya kedekatan melebihi daripada itu. Sebuah hubungan dan kegaguman yang sangat dalam Bapak Ibu. Itu yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan Bapanya. Maka Dia panggil Aba. Apa sih menariknya? Menariknya adalah dalam pergumulan di Taman Getsemani itu, Dia memanggil Bapa dengan sebutan Aba. Jadi Dia memanggil Aba itu bukan ketika Tuhan Yesus sedang melakukan mukjizat, sedang melakukan hal spektakuler, bukan Bapak Ibu. Dia justru menghadapi masa sulit, bergumul di Taman Getsemani. Sebentar lagi Dia akan disalib. Dalam pergumulan yang begitu berat itu, Dia justru panggil Bapanya Aba. Intim dan dalam, kagum, ada keintiman, ada ketaatan di dalam panggilan itu.
Nah, saya kutip perkataan seorang namanya Thomas Mehr, Bapak Ibu. Sorry agak panjang. Dia seorang penafsir mengatakan begini ya. Bapa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah Bapa yang telah Yesus kenal seumur hidupnya dan telah menyediakan segala sesuatu, selalu menepati janjinya dan setia dalam menunjukkan kasihnya. Perhatikan kalimat itu. Telah menyediakan segala sesuatu, selalu menepati janjinya, setia dalam menunjukkan kasihnya. Nah, Yesus dapat menaati kehendak Bapanya untuk naik ke atas salib dengan harapan dan kesadaran bahwa semua itu merupakan kehendak Aba yang cinta kasihnya telah terbukti. Sehingga dia dapat dipercayai secara utuh dengan ketaatan yang sepenuhnya. Ini bukanlah ketaatan hukum yang digerakkan atas perintah, namun oleh respons kepercayaan berdasarkan kasih. Artinya Bapak Ibu, selama ini Tuhan Yesus itu mengenal siapa Bapa. Kenal bahwa Bapa itu baik. Kesetiaan Bapa sudah terbukti. Maka ketika di masa-masa sulit, ketika menghadapi salib Bapak Ibu, Tuhan Yesus meminum cawan murka Allah, Tuhan Yesus bisa taat kepada Bapa. Mengapa? Karena dia tahu Bapa itu adalah Bapa yang baik. Dia setia, Bapa yang bisa dipercaya. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikannya, pasti dia genapi. Karena dia tahu. Nah, mengetahui Allah itu setia dalam hidup kita sangat penting Bapak Ibu. Tanpa memiliki pengenalan akan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang sulit. Maksudnya sulit dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Kalau hidup kita lancar Bapak Ibu, kita jarang sekali bergumul tentang Tuhan, karakter Allah. Toh hidup kita baik-baik, toh hidup kita lancar-lancar saja. Tetapi Bapak Ibu, ketika mengalami kesulitan, ketika kita bergumul Bapak Ibu, ketika kita mengalami kegagalan, ketika penyakit sulit disembuhkan, ketika kita mengalami kebangkrutan, saat-saat itu pengenalan kita kan Allah itu sangat diuji. Itulah mengapa kalau kita dalam pergumulan yang begitu berat, kalau kita tidak mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, seringkali kita bertanya, Tuhan, Engkau itu apakah Allah yang baik? Engkau ingatkah pada diriku? Apakah Engkau mengasihiku Tuhan? Apakah Engkau ingat kepada apa yang Kau janjikan? Bisakah Engkau itu dipercaya? Apakah Engkau itu bisa diandalkan? Itu yang kita alami Bapak Ibu. Kita bertanya, meragukan. Mungkin dalam batas tertentu Bapak Ibu meragukan Tuhan itu bukan sesuatu yang berdosa ya, bukan sesuatu yang salah. Tapi dalam pergumulan-pergumulan ini kalau kita tidak bisa lewati Bapak Ibu, kita akhirnya bisa menjadi apa? Meninggalkan iman kita. Tuhan yang mana? Dia mungkin lupa kepada janjinya, mungkin dia lupa kepadaku, mungkin dia itu tidak mengasihiku, mungkin dia itu tidak peduli padaku. Tapi kalau kita tahu dia itu setia, kita memiliki pengenalan akan dia dalam hidup kita Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, karena kita tahu, kita sudah kenal, kita tahu itu seperti yang dikatakan oleh Thomas Mehr itu sudah terbukti kepada janji setianya. Dia itu Allah yang baik, dia mengasihi kita, itu dia sudah buktikan. Tidak mungkin dia lupa kepadaku, tidak mungkin dia itu tidak menepati janji yang dia sudah berikan bagiku. Tidak mungkin, karena dia adalah Allah yang setia. Ya, jadi malam hari ini, kalau kita merenungkan tentang kesetiaan Allah, apakah kita mengenal dia sebagai Allah yang setia dalam hidup kita? Bagaimana kita memiliki pengenalan akan Allah di dalam hidup kita ini? Penting sekali kita mengetahui, dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan, tidak berubah dalam sifatnya. Dia itu pasti menepati janjinya, karena dia adalah Allah. Apakah Bapak Ibu mempercayai dan mengimani hal itu? Terakhir Bapak Ibu, ada penafsir mengatakan ya, bahwa setiap kita itu punya Getsemani kita sendiri. Yang bergumul di Taman Getsemani itu bukan Tuhan Yesus. Setiap kita punya Getsemani kita sendiri dalam hidup kita. Apa itu? Setiap kita Bapak Ibu pasti, tidak mungkin tidak, karena kita adalah manusia biasa. Kadang-kadang kita mengalami pergumulan berat. Ya, mungkin dalam batas tertentu itu sampai begitu berat hidup kita. Bergumul ya. Mungkin kita merasa itu kita berjalan dalam lorong yang begitu gelap yang kita tidak tahu di depan apakah ada cahaya berakhir yang akan membuat perjalanan di dalam lorong kegelapan ini bisa berakhir.
Kita bergumul akan banyak hal. Kita bergumul di dalam itu, Getsemani-nya kita Bapak Ibu. Pertanyaannya waktu kita menghadapi Getsemani kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita bergumul seperti Tuhan Yesus bergumul dalam doanya kepada Bapa? Setiap kita punya Getsemani kita sendiri. Artinya, waktu dalam fase-fase kehidupan kita, waktu diperhadapkan kehendakku, kehendak Bapa, kita turut kehendak siapa? Banyak sekali di antara kita, walaupun kita orang percaya, sudah ikut Tuhan sekian lama, ketika diperhadapkan pada hal tertentu, kita tetap bilang, Tuhan kalau bisa acungkan tangan, kehendakku, kehendakku, kehendakku Tuhan. Jarang kita bergumul sampai mampu tundukkan keinginan kita, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu saja Tuhan. Dan itu adalah Getsemani kita Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapinya? Nah, malam hari ini kita melihat hati Allah sudah dinyatakan kepada kita. Dia itu setia. Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Tidak mungkin dia tidak bisa diandalkan. Tidak mungkin dia itu lupa kepada kita. Kalau dia sudah menunjukkan kasih setianya yang begitu besar. Bahkan dia sudah buktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi orang yang belajar setia? Dia sudah setia terlebih dahulu kepada kita. Hidup kita kalau Tuhan kasih mungkin masih panjang. Biarlah kita ingat ketika melewati Getsemani, bergumul dalam Getsemani ini, kita ingat kepada apa yang Kristus sudah alami dan lakukan. Amin, Bapak Ibu dan Saudara.